Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita sudah sampai dalam surat 1 Yohanes pasal 5. Dan kita akan membaca bersama-sama ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian kepada kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama tentang tanda-tanda seorang yang telah dilahirkan baru oleh Tuhan. Seseorang yang dilahirkan oleh Roh itu akan menunjukkan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita percaya kepada Yesus, itu menunjukkan bahwa kita telah dilahirkan kembali. Seseorang yang telah dilahirkan oleh Allah, dilahirkan baru, dilahirkan kembali, maka dia akan mengasihi sesama orang percaya. Ingat, ini hukum yang kedua yang penting. Setelah kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dan orang yang lahir kembali, orang yang dilahirkan dari Allah, dia akan dengan sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, melalui ayat-ayat ini, saya mau mengemukakan bahwa keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, kehidupan kekal yang kita terima dari Yesus Kristus, itu bukan sekedar pengalaman subjektif. Itu bukan sekedar gejala psikologis yang seringkali dikatakan oleh orang-orang bahwa kita memiliki pencerahan dan itu bisa dialami oleh siapapun juga di luar kekristenan. Saya mau menegaskan melalui ayat-ayat ini bahwa keselamatan kita sungguh-sungguh nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hidup kekal itu sungguh nyata bagi kita. Kalau kita lahir baru, itu bukan pengalaman subjektif, tetapi itu adalah pengalaman objektif kita bersama-sama dengan Yesus yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu, yang pernah hidup melayani, yang pernah dibaptiskan, yang pernah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput kita umat ketebusannya.
Kita harus percaya bahwa pemberian hidup yang kekal itu adalah pengalaman objektif, bukan hanya pengalaman yang sifatnya subjektif. Bahkan hidup kekal yang kita terima itu adalah benar-benar nyata. Oleh karena Yesus adalah benar-benar firman yang menjelma menjadi manusia dan mengadakan karya pendamaian di atas kayu salib. Amin. Bapak Ibu, saya mau kita semua teguh dalam hal ini, karena cukup banyak orang yang membenci kekristenan mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah pengalaman subjektif seperti kepercayaan-kepercayaan lain, seperti agama-agama lain. Bahkan kalau seseorang hidupnya berubah, ya, dia percaya kepada Yesus, dia mengasihi sesamanya, dia mengasihi manusia. Bahkan kalau dia mentaati perintah-perintah Tuhan itu karena pengalaman yang sifatnya subjektif, pribadi. Karena di agama-agama lain orang juga mengalami hal yang seperti itu. Orang juga mengalami perubahan hidup dan lain sebagainya. Tetapi tidak demikian dengan kekristenan. Saudara, yang kita alami itu real. Amin. Yang kita alami itu nyata, saudara. Kalau Tuhan katakan kita diselamatkan, itu benar-benar kita diselamatkan. Itu bukan pengalaman subjektif, bukan perasaan kita saja, bukan pikiran kita saja, tetapi itu kenyataan yang sesungguhnya. Kalau kita memiliki hidup yang kekal, itu adalah realita, itu adalah pengalaman objektif, dan itu yang sesungguhnya. Itu bukan sekedar perasaan kita. Dan kita harus tahu bahwa kita yang percaya kepada nama anak Allah, kita benar-benar memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Nah, kalau kita sejenak mundur ya ke 1 Yohanes pasal 1, Bapak Ibu. Kita melihat di sana bagaimana Rasul Yohanes dia fokus kepada persoalan gereja yang sejati itu yang seperti apa. Sebab telah banyak nabi-nabi palsu yang mengacaukan kehidupan jemaat. Melalui ajaran-ajaran palsu di mana mereka mengatakan aku memiliki pengetahuan yang rahasia, pengetahuan yang lebih tinggi tentang Kristus. Sehingga nabi-nabi palsu ini dia sempat membawa cukup banyak orang percaya meninggalkan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap orang-orang yang seperti ini, Yohanes berulang kali menunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa seorang Kristen sejati itu benar-benar mempercayai fakta historis tentang Yesus Kristus. Bahwa dia adalah firman yang benar-benar menjadi manusia, dia benar-benar hidup 2000 tahun yang lalu. Dia benar-benar melayani, dia benar-benar mati, memikul dosa-dosa kita. Dia benar-benar dikuburkan dan benar-benar dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu kekristenan yang sejati, tidak didasarkan kepada pengalaman-pengalaman subjektif, tetapi realitas, kenyataan tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes pada waktu membuka suratnya, pada pasal 1 ayat 1, dia menunjukkan bahwa perjumpaan mereka dengan Yesus itu adalah benar-benar pengalaman objektif. Coba kita lihat lagi 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan itu. Ini adalah pengalaman yang sifatnya objektif. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Ini kekristenan.
didasarkan kepada realita yang sesungguhnya tentang Yesus, tentang firman yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan bagaimana murid-murid hidup selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi apa yang Yohanes tulis di sini tentang kekristenan, tentang keselamatan, tentang kelahiran baru, tentang kehidupan kekal, itu bukan hanya sebagai buah pikirannya atau pengalaman subjektifnya saja, tetapi dia menceritakan pengalaman objektif bersama dengan Yesus. Jadi sekali lagi kekristenan itu realita, itu terjadi, itu nyata. Sehingga keselamatan kita adalah nyata, benar. Bukan pengalaman subjektif semata-mata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lebih objektif daripada kalau kita mendengar, melihat, menyaksikan, meraba. Ini pasti pengalaman objektif. Mereka telah berjumpa dengan Yesus, mereka telah bersama-sama dengan Yesus. Dan dari pengalaman objektif yang mereka alami bersama-sama dengan Yesus, Yohanes ingin para pembacanya, Yohanes ingin saudara dan saya memiliki dasar yang pasti untuk iman kita. Bahwa kekristenan kita itu adalah pengalaman yang nyata. Kekristenan kita adalah benar-benar objektif, bahwa keselamatan kita itu benar-benar nyata. Bahwa hidup kekal itu benar-benar nyata. Kenapa demikian? Sebab hidup kekristenan kita dibangun di atas dasar pribadi Tuhan Yesus Kristus yang nyata. Amin. Yang benar-benar ada, yang benar-benar hidup. Dan setelah dia mengerjakan karya pendamaian di atas kayu salib, setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Amin. Itu sebabnya mari saudara, kita harus mempercayai kesaksian Allah yang dapat dipercaya tentang siapa Yesus Kristus itu. Dan kalau kita percaya pada kesaksian Allah tentang Yesus Kristus anaknya itu, maka kita memiliki dasar yang pasti tentang keselamatan jiwa kita. Kita memiliki dasar yang pasti bahwa kita benar-benar memiliki hidup yang kekal. Saya akan membagi ayat-ayat ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di situ Allah memberikan 3 kesaksian tentang anaknya Yesus Kristus. 3 kesaksian itu adalah air, darah, dan roh. Bapak Ibu, saya tidak akan mengemukakan persoalan penulisan Alkitab di mana ada tanda kurung, ya. Tetapi saya mau menegaskan saja bahwa ada 3 kesaksian Allah tentang Yesus Kristus, yaitu air, darah, dan roh, ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita yang percaya kepada kesaksian itu memiliki kepastian iman di dalam Tuhan. Kemudian ayat pasal 5 ayat 10 sampai 13 itu menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kesaksian Allah tentang anaknya itu, maka dia memiliki kesaksian itu di dalam dirinya. Tujuannya apa saudara? Ayat yang ke-13, supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Lihat, supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu percaya memiliki hidup yang kekal? Amin. Mari kita percaya, sebab kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus itu ya dan amin. Dan kalau kita mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus Kristus anaknya itu, kita memiliki kepastian dalam iman kita, dalam hati kita, bahwa kita memiliki
hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih indah daripada memiliki kesaksian bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. 3 hari yang lalu teman saya, dia seorang anggota majelis pusat, dia di Biro Pendidikan dan Pengajaran Majelis Pusat. Saya sebelumnya ada di departemen itu. Pada waktu rapat pleno Majelis Pusat di Jakarta, ketika dia berbicara, mempresentasikan sesuatu, tiba-tiba jatuh. Dan tidak dalam waktu yang lama dia dipanggil oleh Tuhan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Lihat, saudara, hidup tidak pasti. Tetapi kematian itu ada di depan kita, itulah yang paling pasti dalam hidup ini. Tetapi bersyukur kalau di dalam Yesus kita memiliki kepastian, memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita tidak hanya diminta untuk percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal, tetapi kita harus tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita tidak hanya diminta untuk mengharapkan hidup yang kekal menjadi milik kita, tetapi kita diminta untuk tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Dan di dalam kepastian itu, kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Amin. Kita akan siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depan kita. Sebab pada akhirnya kita akan mulia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, mari saya akan membagikan dengan lebih detail, saudara. Yang pertama, perhatikan bahwa kita harus mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus Kristus, tentang anaknya yang tunggal itu. Dan Allah itu telah memberikan kepada kita 3 kesaksian yang dapat dipercaya tentang anaknya itu. Saya baca lagi ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya itu. Bapak Ibu, ada cukup banyak kesulitan penafsiran dari ayat-ayat ini. Apa yang dimaksud dengan air, darah, dan roh? Dikatakan Yesus datang dengan air dan darah. Dan kemudian dikatakan bahwa air dan darah adalah air dan darah dan roh itu adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Jadi Allah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus kepada kita melalui 3 hal ini: air, darah, dan roh. Nah, apa maksudnya ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ada begitu banyak penafsiran yang sudah saya lihat, tetapi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa air yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini itu adalah menunjuk kepada baptisan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang dengan air. Ketika dia datang, kita lihat bahwa dia dibaptiskan. Dan dari pembaptisan itu, roh bersaksi bahwa dialah anak Allah yang hidup. Dan kepadanya lah Bapa berkenan kepadanya. Dan kemudian yang dimaksud dengan darah sebagai saksi, itu menunjuk kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Saya pikir ini adalah penafsiran yang paling tepat, sebab konteks Yohanes menuliskan ayat-ayat ini adalah memberikan landasan sejarah terhadap keselamatan kita, terhadap iman kita kepada Yesus.
Jadi baik baptisan dan penyaliban Yesus adalah pengalaman bersejarah yang memberikan kesaksian tentang Yesus, anak Allah yang hidup itu. Bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Bahwa dia adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia yang telah datang melayani kita, yang telah dibaptiskan dan memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi itu yang dimaksud dengan kesaksian air dan darah, bahwa Yesus dinyatakan kepada kita sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, anak Allah yang hidup melalui baptisan air dan melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu, mungkin ini cenderung sangat teologis, tetapi ini penting bagi kita supaya kita mempunyai kepastian akan kehidupan yang kekal itu. Amin. Supaya kita tidak hanya mengharapkan hidup yang kekal, tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya kita memiliki hidup yang kekal itu. Coba perhatikan bagaimana Allah ada di dalam setiap momen itu. Saat pembaptisan Yesus, dikatakan roh Allah itu turun ke atasnya seperti burung merpati. Dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi air memberi kesaksian. Ini adalah kesaksian dari Allah bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihinya. Melalui baptisan air, Allah menyaksikan kepada kita bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dialah juru selamat umat manusia. 100% manusia, 100% Allah. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini kesaksian Tuhan melalui air. Nah, kemudian kesaksian Allah melalui darah adalah peristiwa penyalibannya. Kita membaca bagaimana saat Yesus disalib, maka terjadi gelap gulita mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, saudara. Bahkan kegelapan itu sangat pekat mengguncangkan hati orang-orang pada waktu itu. Ada gempa bumi, kemudian terjadi kebangkitan orang-orang mati di sana. Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Amin. Ini kesaksian dari darah, saudara. Jadi apa yang dimaksudkan Yohanes dengan menuliskan ini? Dia mau mengatakan Allah telah memberikan kesaksian tentang anaknya Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Dan Roh memberi kesaksian tentang Kristus saat pembaptisannya, saat kematiannya di atas kayu salib. Bahkan di saat dia melayani ada begitu banyak mujizat dia lakukan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita semua memiliki kesaksian itu sebagaimana ditulis dalam firman Tuhan. Jadi kalau Allah memberikan kesaksian tentang anaknya melalui air, baptisan air, melalui darah, melalui kematiannya, dan kesaksian Roh Kudus, selama dia menjadi manusia, selama dia melayani, selama dia dibaptiskan, selama dia mati memikul dosa-dosa kita, maka kita harus benar-benar percaya bahwa keselamatan kita bukan sekedar pengalaman objektif, tetapi itu adalah benar-benar nyata sebagaimana Yesus nyata dan disaksikan melalui air, darah, dan Roh. Amin. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan mari kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa harus ada 3 kesaksian? Karena dalam budaya Yahudi, 1-2 lebih kesaksian itu memiliki kekuatan yang mutlak dalam setiap pengadilan. Saudara, kalau di pengadilan banyak saksi yang mengatakan hal yang sama, itu membuat kebenaran itu dapat ditegakkan, saudara. Dan Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa ketika saksi itu semuanya berbicara tentang hal yang sama. Semuanya sependapat. Ini bukan kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah. Allah yang memberi kesaksian itu melalui air, darah, dan Roh.
bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Amin. Yesus Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan yang telah memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Yohanes mengatakan seperti ini. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah itu jauh lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bapak Ibu, jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Amin. Jangan pernah meragukan dia adalah anak Allah yang hidup. Jangan pernah meragukan bahwa dia telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Jangan pernah bimbang akan keselamatan kita. Sebab Allah yang telah memberikan kesaksian itu kepada kita melalui air pembaptisannya, melalui darah kematian di atas kayu salib, dan melalui kesaksian Roh tentang bagaimana dia melayani dengan kuasa-kuasa yang luar biasa, yang membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada kesaksian manusia, maka seharusnya kita percaya kepada firman Allah. Amin. Jangan bimbang Bapak Ibu. Saudara, kita ini setiap hari hidup dengan percaya kepada kesaksian Allah. Saudara, tadi siang Bapak Ibu makan siang apa? Mungkin ada yang makan steak sapi. Bapak Ibu percaya itu benar-benar steak sapi? Percaya? Karena ditulis steak sapi misalkan ya. Sirloin, tenderloin. Padahal kita hanya mendengar kesaksian dari manusia bahwa yang dijual itu steak sapi. Ada tenderloin, ada sirloin. Kita percaya, kita makan aja. Kamu baru makan apa? Steak sapi. Kok tahu? Iya. Karena yang jual mengatakan itu daging sapi. Pernah ada kasus bakso. Bakso sapi ternyata campur dengan daging tikus kan begitu ya. Ngeri kan? Kita beli sesuatu, kita percaya pada apa yang ditulis di produk itu. Kita melakukan sesuatu karena kita percaya pada kesaksian manusia. Dan kalau kita percaya pada kesaksian manusia, jangan sampai kita tidak percaya pada kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan sampai kita tidak percaya pada kesaksian firman Allah. Setiap firman Allah disampaikan katakan iya dan amin. Tuhan, aku percaya yang engkau katakan ini benar. Yang engkau nyatakan tentang Kristus Yesus itu benar. Aku percaya. Sebab kalau kita tidak percaya, saudara, dengan kesaksian itu, maka kita menjadikan Allah itu pendusta, saudara. Ya. Ayat yang ke-10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Lah ini. Kalau Bapak Ibu tidak percaya pada firman Allah, kita menjadikan Allah itu pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Tidak ada seorang pun yang akan berani menjadikan Allah pendusta. Ada di antara kita yang mau disebut sebagai pendusta? Saya pikir tidak ada yang mau disebut dirinya sebagai pendusta. Kalau Bapak Ibu menawarkan satu bantuan kepada saya, ini loh Pak Doni, saya berikan cek ini sebesar 10 triliun. Kok kenapa 10 triliun? Supaya saya enggak dipikir mau minta uang sungguhan, saudara. Ini perumpamaan. Siapa yang mau ngasih saya 10 triliun kan ada ya? Ini Pak Doni, cek 10 triliun. Orang itu sebenarnya benar-benar punya, dan memang itu benar cek 10 triliun. Kalau saya mengatakan, ini cek kosong.
Kira-kira yang mau bantu saya marah nggak saudara? Halo? Marah nggak kira-kira? Marah. Kalau saya memberi cek kepada saudara dan saudara mengatakan itu palsu, itu cek kosong, saya marah. Dan saya tidak akan jadi memberikan bantuan itu karena saudara tidak percaya sama saya. Apalagi lebih buruk lagi ketika dia tidak percaya, dia sobek itu cek. Ini cek kosong. Maka dia jadi tidak menikmati berkat. Karena tidak percaya pada itu. Nah demikian juga dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau Bapak Ibu tidak mempercayai firman Allah, tidak mempercayai kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus, saudara menjadikan dia pendusta. Dan Allah pasti tidak senang dikatakan sebagai pendusta. Sebab dia adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang tidak melakukan kejahatan. Dan kalau kita mengatakan dia pendusta, maka jangan harap kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Saat Bapak Ibu tidak mengerjakan firman Allah, saudara menolak kesaksian Allah, menolak kebenaran Allah, dan saudara mengatakan dia pendusta. Mari kita hati-hati, itu sebabnya kenapa orang yang lahir baru itu setia melakukan firman Allah. Karena kalau kita menolak firman Allah, kita mengatakan dia pendusta. Enggak benar ini. Mari kita mempercayai 3 kesaksian yang Allah berikan kepada kita tentang anaknya Yesus Kristus. Bahwa dia telah dibaptiskan. Melalui pembaptisannya kita tahu dia adalah anak Allah yang hidup. Melalui kematiannya, kematian yang begitu mengerikan. Terjadi kegelapan yang begitu luar biasa, gempa bumi yang dahsyat, banyak orang-orang mati dibangkitkan. Menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah dan roh Allah menyaksikan dia mulai kelahirannya, pelayanannya, sampai kenaikannya ke surga. Bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa menampakkan jiwa kita, sehingga kita benar-benar akan menikmati keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Hal yang kedua, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada kesaksian Allah tentang Yesus Kristus, maka kita memiliki kesaksian itu di dalam diri kita. Maksud saya seperti ini. Kalau kita mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus, anak Allah juru selamat kita itu, maka kita memiliki dasar kepastian iman bahwa kita benar-benar diselamatkan, bahwa kita benar-benar telah memiliki hidup yang kekal. Jadi lihat saudara, ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi jika kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, seperti yang disaksikan oleh Allah, maka kita mempunyai kesaksian itu di dalam diri kita. Saudara, saksi lahiriah yang kita kenal dari Yesus Kristus anak Allah adalah melalui pembaptisannya, adalah melalui kematiannya, adalah melalui kesaksian roh. Dan saat kita mempercayai kesaksian itu, maka kita memiliki kesaksian itu di dalam diri kita. Wow. Kita memiliki dasar iman yang kuat. Itulah kelahiran baru. Bahwa pada akhirnya kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena kita memiliki kesaksian itu, kita percaya kepadanya. Kita sungguh-sungguh mengasihi orang percaya yang lain. Dan kita sungguh-sungguh rela mau mentaati firman Allah. Dulu kita tidak mengenal kebenaran. Dulu kita terhilang. Tetapi dengan menerima kesaksian Allah tentang Yesus Kristus, maka kita mempunyai kesaksian itu dalam hidup kita. Dan kita dilahirkan kembali. Kita diubahkan. Kita menjadi baru. Kalau dulu kita tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, setelah kita menerima kesaksian itu dan kita memiliki kesaksian itu dalam diri kita, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara,
Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada kesaksian Allah tentang anaknya itu, maka dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Pertama-tama kita mempunyai kepastian iman, kepastian keselamatan, dan kepercayaan kepada kesaksian Allah tentang Yesus itu memberikan kepada kita hidup yang kekal. Coba lihat ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa saja yang percaya kepada kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus, maka dia memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa kehidupan yang kekal itu adalah pemberian Allah. Amin. Perhatikan, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah pemberian Allah. Itu tidak dapat kita miliki melalui usaha kita ataupun melalui perbuatan baik kita. Kita tidak membutuhkan pengetahuan khusus untuk menerima hadiah, saudara. Tidak. Hadiah itu diberikan secara cuma-cuma. Allah mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada kita itu secara cuma-cuma. Kita hanya tinggal menerimanya dengan iman. Kalau kita berusaha mendapatkan hidup yang kekal, maka itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma, pemberian gratis kepada setiap orang yang percaya pada kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Mari kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita telah menerima kehidupan yang kekal. Amin. Lalu perhatikan lagi saudara, bahwa pemberian Allah kepada kita itu adalah hidup yang kekal. Tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih hebat dari kehidupan yang kekal. Tidak ada berkat yang lebih besar dari kehidupan yang kekal. Kita telah belajar bersama-sama bahwa semua orang telah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosanya. Kita hidup di bawah kutuk murka hukum Allah. Tidak memiliki pengharapan kita ini. Tetapi oleh karena anugerah yang begitu besar bagi kita, maka Allah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ini anugerah yang harus kita syukuri. Saudara, banyak orang yang lupa bahwa Tuhan telah memberikan yang terbesar bagi kita. Itulah kehidupan yang kekal. Coba kita baca Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Jawab Yesus. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Amin Bapak Ibu. Kita percaya? Amin. Dialah kebangkitan dan hidup. Jadi hidup kekal itu adalah pemberian Allah. Pemberian gratis dikaruniakan kepada kita. Allah memberikan kepada kita itu hidup yang kekal. Anugerah terbesar itu hidup yang kekal. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada kehidupan yang kekal itu. Ingat, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap tinggal hidup untuk selama-lamanya. Amin. Ini anugerah yang terbesar bagi kita. Dan yang selanjutnya perhatikan saudara, bahwa Yesus Kristus itu adalah segala-galanya. Kenapa Yesus Kristus adalah segala-galanya? Sebab jika kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup kekal.
Jika kita tidak memiliki Yesus, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus harus menjadi segala-galanya bagi kita. Kekristenan itu adalah Kristus, makanya itulah hidup yang kekal, adalah pengenalan akan Tuhan, persekutuan akan Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa segala janji Tuhan itu ya di dalam Yesus Kristus. Amin. Semua yang Allah tawarkan kepada kita itu hanya ada di dalam Yesus. Kita dibenarkan di dalam Yesus, kita dilahirkan baru di dalam Yesus, kita dikaruniai keselamatan di dalam Yesus, semuanya di dalam Yesus. Maka Yesus harus menjadi segala-galanya bagi kita. Mari kita mempercayai kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Dan tatkala kita mempercayainya, menerima kesaksian itu yang lebih kuat daripada kesaksian manusia, kita punya kesaksian itu di dalam diri kita. Dan oleh kesaksian itu, saudara, kita menerima hidup yang kekal. Dengan kesaksian itu, kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang dimaksud dengan semua itu adalah keseluruhan surat ini, saudara, 1 Yohanes. Dari keseluruhan surat itulah kita tahu bahwa kita yang percaya kepada nama anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Inilah inti kenapa Injil disampaikan kepada kita. Satu ayat terakhir, saudara, Yohanes 20 ayat 31. Yohanes pasal 20 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya akan kesaksian Allah tentang anaknya Yesus Kristus. Melalui baptisan air kita tahu dia adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Melalui kematiannya kita tahu dia adalah anak Allah, Mesias yang berkuasa. Dan Roh telah menyaksikan kepada kita tentang siapakah Yesus yang melayani dengan kuasa-kuasa yang luar biasa selama dia ada di atas muka bumi ini. Dan kalau kita percaya pada kesaksian Allah tentang anaknya itu, maka kita punya kesaksian di dalam diri kita. Amin. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Melalui percaya pada kesaksian itu kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jangan ada yang ragu, jangan ada yang bimbang, jangan takut menghadapi apapun juga, sebab kehidupan yang kekal itu bukan pengalaman subjektif, itu adalah pengalaman objektif. Itu benar-benar kita miliki karena Yesus hidup dan dia telah mengadakan karya keselamatan bagi kita. Amin. Sama-sama kita